Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Barakah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Tafsir Al-Quranil Azim, masih dalam pembahasan Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum itu, sebagai bentuk motivasi atau nasihat untuk kita semua, termasuk salah satu tanda diterimanya amalan ibadah di bulan Ramadan kita yang sudah berlalu mungkin 1 bulan yang lalu, adalah seorang hamba ketika selesai bulan Ramadan, bahkan sudah lewat 1 bulan, terus ittashalah, bersambung amalan yang mereka kerjakan. Ibadah mereka tidak berhenti, thalabul ilmi mereka, mengkaji, mempelajari, mendalami ilmu agama tidak berhenti. Dama wattashalah, itu tanda ibadah kita di bulan Ramadan diterima. Ketika seorang selesai bulan Ramadan, dama wattashalah, terus menerus, continue. Adapun salah satu tanda, sebagai tanda amalan-amalan itu terputus, tidak diterima oleh Allah, ketika seorang hamba selesai bulan Ramadan, selesai tugas mereka, tidak lagi sholat berjamaah, tidak lagi thalabul ilmi, tidak lagi beribadah kepada Allah, sampai disebutkan oleh para ulama, bisal qaum la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum yang mereka itu hanya mengenal Allah, hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Para ulama menyebutkan sejelek-jelek kaum yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Maka dengan kenikmatan Allah, alhamdulillah, kita masih diberikan keistiqomahan untuk duduk di majelis yang mulia ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena banyak dari saudara-saudara kita, teman-teman kita yang dulu belajar, yang dulu beribadah, sekarang menghilang satu demi satu. Ada yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan dunianya, tidak beribadah seperti dulu dia beribadah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita selanjutnya adalah ketika ayat Allah itu turun karena sebab tertentu, turun karena sebuah kejadian tertentu, entah itu perbuatan sahabat, entah itu peristiwa yang terjadi di zaman Nabi. Kejadiannya, sebabnya khusus, kemudian ayat itu turun. Yang menjadi pertanyaan, apakah
ketika selain orang itu, selain orang yang ayat Allah turun karena sebab dia, kemudian zaman berlalu, ada orang-orang yang melakukan seperti orang tersebut, apakah berlaku hukumnya? Di zaman Nabi misalnya ada seseorang melakukan sebuah perbuatan, turun ayat menghukumi orang tersebut dengan sebuah hukum. Apakah hukum itu khusus hanya dia, ataukah berlaku juga untuk selain dia? Disebutkan oleh para ulama, apabila ayat itu turun karena sebab tertentu, sebab khusus, namun ayat itu lafadznya umum, maka hukumnya mencakup umum pada selain orang tersebut dan juga orang yang lainnya dari kalangan kaum muslimin. Mencakup yang sebab itu menjadikan ayat itu turun dan apa yang terkandung dalam lafadz ayat itu. Maka ketika seorang hamba kaum muslimin sudah berlalu zaman dari zaman Nabi, bertahun-tahun, ribuan tahun, ratusan tahun, melakukan sebuah perbuatan yang sebab mencocoki perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang di zaman Nabi yang menjadikan sebab turunnya ayat, maka hukumnya juga berlaku pada orang tersebut. Nanti kita akan sebutkan kisah salah satu ayat yang menjadi sebab turunnya karena perbuatan seorang sahabat. Kenapa demikian? Karena Al-Quran, ini yang perlu digarisi, Al-Quran itu turun syariatnya untuk seluruh umat. Al-Quran, syariat dalam Al-Quran itu untuk umat Islam, universal, tidak hanya kepada satu orang saja. Allah menurunkan Al-Quran itu maslahatnya untuk seluruh manusia. Sehingga barometer itu adalah keumuman ayatnya. Ketika ayat turun, ketika seorang hamba mencocoki ayat itu, maka hukumnya berlaku bagi dia. Walaupun ayat itu turunnya karena sebab tertentu, karena salah seorang sahabat. Ya, bisa dipahami ya. Ada seorang sahabat melakukan sesuatu, turun ayat karena dia. Ayat itu berlaku bagi dia dan berlaku juga untuk selain dia dari kaum muslimin. Saya ulangi lagi, barometer patokan itu adalah keumuman lafadz ayat di dalam Al-Quran. Ketika kita membaca, kemudian kita tahu sebab nuzulnya, maka kita juga terkenai amalan hukum dari ayat itu, walaupun sebab turunnya bukan karena kita. Salah satunya adalah peristiwa yang disebutkan oleh para ulama, disebut dengan ayatul li'an. Ayat li'an. Li'an itu artinya saling melaknat. Jadi ini peristiwa yang terjadi antara suami dan istri. Ayatul li'an, yaitu ayat yang ada di dalam surat An-Nur ayat 6 sampai 9. Surat An-Nur ayat 6 sampai 9 menjelaskan tentang li'an, saling laknat melaknat. Firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yarmuna azwajahum lam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum. Lelaki-lelaki, suami-suami yang menuduh istri-istri mereka dengan tuduhan zina. Menuduh istrinya ini selingkuh dengan lelaki lain, menuduh istrinya itu berzina.
entah dengan chattingan HP atau melihat secara langsung. Ya, pokoknya si suami ini menuduh istrinya melakukan perbuatan zina dengan lelaki lain. Walam yakul lahum syuhada. Tapi lelaki ini tidak memiliki saksi. Ya, tidak memiliki syuhada, tidak memiliki saksi. Illa anfusum, kecuali dirinya sendiri yang tahu. Maka fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Ketika dihakim, diangkat ke persidangan, maka dia bersaksi, bersumpah demi Allah sebanyak 4 kali. Demi Allah, istriku telah berbuat zina dan aku termasuk orang yang jujur. Demi Allah, istriku telah berbuat zina dengan lelaki itu. Ya, istriku yang bernama Fulana berbuat zina dengan lelaki itu, dan aku termasuk orang yang jujur. Demi Allah, sampai 4 kali. Yang kelima, wal khamisatu. Kata Allah, yang kelima, anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Yang kelima, dia mengatakan laknat Allah atas diriku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta. Ya, bisa jadi kan dia berdusta, menuduh istrinya berzina, tapi karena dia tidak punya saksi, bisa jadi dia berdusta gitu. Ada kemungkinan, Mas ya. Oleh sebab itu di situ dia disuruh oleh Allah bersaksi atau bersumpah 4 kali sumpah, kemudian dia yang kelima mengatakan laknat Allah atas diriku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian si pihak perempuan tidak terima dituduh seperti itu. Wa yadra'u anhal adzab. Istrinya yang dituduh berzina, dia juga tidak mengakui. Maka ketika dia tidak mengakui, dia harus juga melakukan sumpah juga. Sehingga dengan itu dihindarkan hukuman. Karena kalau dia mengakui berzina berarti dihukum. Ya. Kalau dahulu kalau wanita atau lelaki yang sudah menikah berzina dirajam, dilempari batu sampai meninggal. Ketika seorang wanita istrinya itu dituduh tapi enggak mengakui, maka dia bersumpah 4 kali juga. Sehingga dengan itu hukuman tidak jatuh atas wanita tersebut. Dia bersumpah arba syahadatin billah innahu laminal kadzibin. Dia bersumpah demi Allah, wanita itu mengatakan demi Allah, suami saya ini telah berdusta. Demi Allah, suami saya telah berdusta. Demi Allah, saya 4 kali. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Yang kelima, lafadznya si wanita mengatakan murka Allah atas diriku jika suamiku tersebut termasuk orang-orang yang jujur. Ya, kita sebagai hakim ya tidak tahu ini yang jujur yang mana. Tapi diperintahkan dalam ayat satu pihak bersumpah, pihak yang lain juga bersumpah, dan mengatakan yang terakhir dengan laknat dan murka. Namun ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari hukum li'an ini konsekuensinya adalah perceraian. Ketika sudah bersumpah pihak suami, yang perempuan tidak mengakui berzina, dia juga bersumpah hukum rajam tidak jatuh pada dia. Tapi hukum di dunia ini mereka berdua ditetapkan bercerai antara suami dan istri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kapan ini terjadi? Ayat ini kok bisa muncul? Sebabnya adalah sebuah kisah yang disebutkan hadis riwayat Sahih Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas
Ada seorang sahabat yang bernama Hilal bin Umayyah. Sahabat Hilal bin Umayyah qadzafa imra'atahu, menuduh istrinya. Menuduh istrinya berzina dengan seseorang yang bernama Syarik bin Sahma. Dia melaporkan itu kepada Rasul. Nabi sebagai hakim, Nabi sebagai pemimpin di zaman tersebut, maka dilaporkan kepada Nabi SAW. Tuduhan tadi kepada istrinya dilaporkan kepada Nabi. Nabi SAW mengatakan al-bayyinah au haddun fi dhahrika. Kamu buktikan, datangkan bukti. Mana buktinya? Kalau istrimu berzina. Au haddun fi dhahrika, atau kamu dicambuk karena kamu menuduh tanpa ada bukti. Faqala Hilal. Kemudian Hilal mengatakan waladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Inilah shadiq, sesungguhnya aku jujur. Fala yanzilanallah ma yubri'u dhahri minal hadd. Allah pasti akan menurunkan ayat yang akan meloloskan aku dari hukuman had, hukuman cambuk. Menuduh wanita yang terhormat dengan tuduhan zina tanpa ada bukti, hukumannya dicambuk. Ternyata turun ayat. Fanazala Jibril. Jibril turun membawa ayat kepada Nabi SAW, ayat yang tadi kita baca. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim, dan seterusnya sampai akhir ayat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini turun karena sebab peristiwa Hilal bin Umayyah yang menuduh istrinya berzina. Tetapi hukum dalam ayat tersebut syamilun lahu wa li ghairihi, mencakup orang lain, tidak terbatas hanya Hilal saja. Kan tadi sebab turunnya ayat itu Hilal, sehingga saling laknat melaknat dengan hukum di dunia diceraikan agar si wanita bebas dari tuduhan. Dia juga bersumpah. Kemudian mereka bercerai. Apakah terbatas pada mereka berdua? Maka jawabannya tidak. Ayat ini mencakup seluruh umat Islam. Ketika melakukan li'an, menuduh istrinya berzina, maka dia berlaku ayat tersebut kepada mereka. Dalilnya apa? Dalam riwayat yang lain, dari hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat lain yang bernama Uwaimir al-Ajlani. Uwaimir datang kepada Nabi sembari mengatakan, ya Rasulullah, rajulun wajada ma'a imra'atihi rajulan. Lelaki, suami mendapati istrinya bersama lelaki lain. Ayaktuluhu fataktulunahu am kaifa yasna. Apakah suami tersebut membunuh, atau suami yang mendapati istrinya bersama lelaki lain membunuh lelaki itu, lalu engkau mengkisos dia, am kaifa yasna, atau bagaimana yang harus dilakukan oleh suami tersebut? Faqala Nabi SAW, qad anzalallahu al-Qur'an fika, sungguh telah turun Al-Quran kepada engkau, wa fi sahibatika, dan turun kepada istrimu. Sudah lewat ayatnya, itu sudah lewat, sudah turun kepada peristiwa Hilal. Apa yang kamu dapati dari peristiwa ini itu sama dengan yang sudah lalu, peristiwa pada Hilal bin Umayyah. Ayatnya dalam surat An-Nur. Fa'amarahuma Rasulullah bil mula'anah. Kemudian Rasulullah sebagai hakim meminta mereka berdua saling bermula'anah, saling melaknat. Sebagaimana yang disebutkan
oleh Allah caranya di dalam surat An-Nur. Fala'anaha, kemudian mereka melakukan laknat tadi. Bersumpah 4 kali, kemudian yang kelima mengatakan laknat atas diriku ketika aku termasuk orang-orang yang berdusta. Yang wanita mengatakan, sungguh suamiku itu berdusta, murka atas diriku ketika suamiku termasuk orang-orang yang jujur. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah faedah tentang asbabun nuzul. Ketika sebab turun pada seseorang sahabat, sebab tertentu di zaman Nabi, tapi hukum ayat berlaku pada seluruh kaum muslim. Kemudian pembahasan yang setelahnya adalah tartibul Quran, urutan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada 3 jenis urutan. Tartibul Quran, urutan Al-Quran adalah tilawatuhu talian ba'duhu ba'duh. Bacaan Al-Quran yang dibaca oleh seorang muslim, sebagian ayat, sebagian surat dengan sebagian yang lain saling mengiringi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam mushaf cetakan Al-Quran dan yang dihafal di dalam dada-dada kaum muslimin. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tartibul kalimat, urutan kata. Seperti misalnya Al-Fatihah, alhamdu, satu kata. Setelahnya apa? Lillahi, ya, 2 kata. Kata kedua, lillahi, terus Rabbi al-alamina, kan gitu. Alhamdu lillahi Rabbi al-alamina, 4 kata. Ini namanya tartibul kalimat, urutan kata di dalam Al-Quran. Ketika kita membaca, ya harus urut. Alhamdulillah Rabbil alamin. Urutan kata ini yang berada di dalam Al-Quran itu ditetapkan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Turun dari Allah Subhanahu wa taala, urutannya seperti itu. Alhamdulillah Rabbi al-alamina. Maka tidak boleh, haram hukumnya seorang itu membaca dengan merubah urutannya. Misalnya dia merubah lillahi alhamdu al-alamina Rabbi misalnya. Atau lillahi alhamdu Rabbil alamina. Dibalik-balik. Kan harusnya alhamdulillah. Ini lillah dulu. Lillahi alhamdu Rabbil alamin. Maknanya sama. Lillahi alhamdu. Lillahi segala puji milik Allah. Kalau didepankan lillahi milik Allah. Alhamdu pujian. Begitu. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Kalau dibalik lillahi alhamdu milik Allah segala pujian. Kalau secara makna arti ya sama. Apakah boleh kita membaca dibalik begitu? Maka jawabannya tidak boleh. Seorang muslim merubah urutan apa tadi? Urutan kata. Ya, urutan kata tidak boleh dibolak-balik. Urutannya itu sesuai dengan apa yang diturunkan dari Allah kepada Rasul SAW. Tidak boleh seorang muslim membaca dibolak-balik. Di dalam sholat, di luar sholat, tidak boleh. Ya, dan ini seringnya menjadi bahan istihza. Ya, para dukun-dukun, para tukang sihir, ketika mereka mensyaratkan buhul-buhul agar bisa mensihir,
menyakiti orang yang menjadi objek sihir dia. Itu kan ada buhul-buhul, ada syarat-syarat. Seringnya didapati itu pakai ayat-ayat. Kalau orang nggak bisa tahu ayat Quran. Tapi di situ kalau rinci dia tahu, teliti, itu istihza dari setan-setan, jin-jin kafir. Ayatnya dibolak-balik. Bahkan sebagian itu pakai darah haid. Darah haid najis. Nulisnya itu pakai darah haid. Ya. Sebagai bentuk istihza kepada Al-Quran, agar manjur sihirnya itu dengan cara mengikat, menulis buhul-buhul yang dipersyaratkan oleh jin-jin kafir tadi, sehingga mereka mau membantu manusia untuk menginginkan membuat mudarat kepada orang lain. Jin-jin kafir tidak mungkin tidak ngasih syarat ya gratis begitu saja, minta tolong tidak bisa, pasti ngajak kafir juga kan gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, tartibul ayat. Jenis tartib di dalam Al-Quran adalah tartibul ayat, urutan ayat. Kalau tadi urutan kata, seperti ayat pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ayat pertama. Yang kedua, ar-rahmanir rahim. Yang ketiga, maliki yaumiddin. Gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat pertama, ar-rahmanir rahim. Ayat ketiga, maliki yaumiddin. Ya, urutannya seperti itu. Dan urutan ayat itu juga ditetapkan oleh Allah dengan nas, dengan kesepakatan para sahabat, para ulama, sesuai turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu pula kita membaca. Wajib dan haram seorang menyelisihinya. Wajib membaca ayat itu sesuai urutannya, dan haram hukumnya menyelisih itu. Tidak boleh orang membalik. Maliki yaumiddin, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, gitu. Maliki yaumiddin dulu, alhamdulillahi rabbil alamin, dibalik. Maka ketika seorang melakukan itu, maka dia telah melakukan kesalahan besar. Karena haram hukumnya seorang membalik-balikkan urutan ayat. Urutannya sudah seperti itu, sebagaimana yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dibalik-balik. Di dalam sholat maupun di luar sholat, tidak boleh dibalik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Sahih Bukhari, sahabat Abdullah bin Zubair pernah berkata kepada sahabat Utsman ibn Affan. Ini tentang kondisi suami yang meninggal dunia, kemudian meninggalkan istri. Dalam surat Al-Baqarah, diingat-ingat ya ayatnya ya. Dalam Al-Baqarah ayat 240. Allah berfirman, Abdullah bin Zubair berkata kepada Utsman, "Wahai Utsman, Allah berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj." Orang-orang yang meninggal di antara kalian, lelaki-lelaki, suami-suami yang meninggal dunia, wa yadharuna azwaja, dan mereka meninggalkan istri-istri, wasiyatan li azwajihim, hendaklah berwasiat untuk istri-istri mereka tersebut,
mata'an ilal hauli ghaira ikhraj, untuk diberi nafkah sampai 1 tahun penuh dan tidak keluar dari rumah suaminya. Ya, ketika suaminya meninggal, istrinya itu menetap di rumahnya suami tersebut selama 1 tahun, tidak keluar dari rumah itu. Dalam tafsir disebutkan, ketika para lelaki, para suami meninggal dunia, ya, sebelum itu mereka berwasiat. Ketika sudah sakaratul maut, sudah menjelang ajal, mereka berwasiat agar wanita-wanita istri-istrinya diingatkan untuk ketika mereka sudah mati tetap tinggal di rumah mereka. Dan ahli waris dari lelaki tersebut tidak boleh mengeluarkan, mengusir, mengembalikan istri-istri tersebut kepada orang tuanya. Tidak boleh. Ya. Ini ayat di surat Al-Baqarah 240. Ayat ini menyebutkan masa iddah. Jadi wanita yang ditinggal mati itu memiliki masa iddah. Di ayat 240 ini masa iddahnya berapa? Berarti setahun. 1 tahun wanita itu tidak menikah lagi. Dia tetap tinggal di rumah suaminya, tidak nikah lagi sampai 1 tahun. Ya. Dan ahli waris tidak boleh mengusir, mengembalikan kepada orang tuanya. Kemudian beliau Abdullah bin Zubair mengatakan, ayat tadi, masa iddah wanita yang ditinggal suaminya meninggal dunia, yang iddahnya 1 tahun, nasakhatha al-ayatul ukhra. Ayat tadi itu sudah dihapus. Lafadznya masih dibaca oleh kaum muslimin. Masih kita baca. Kalau kita baca Al-Baqarah pasti lewat ini, nggak mungkin. Pasti kita melewati Al-Baqarah ayat 240. Lafadznya masih ada, tapi hukumnya sudah dihapus. Kata Abdullah bin Zubair, ayat ini kan sudah dihapus, wahai Utsman bin Affan, dengan ayat yang lain. Di surat Al-Baqarah juga ayat nomor 234. Ya, ini 240. Masa iddahnya berapa tadi? 1 tahun. Ada ayat yang menghapus hukumnya ini di sebelumnya 234. Ini 240, ini 234. Ya, ini ayat sudah dihapus hukumnya dengan ayat yang sebelumnya. Harusnya hukum itu dihapus dengan ayat yang sesudahnya, kan gitu. Ada sebuah peristiwa, turun ayat kepada Nabi. Kemudian setelahnya turun ayat lagi menghapus yang sebelumnya. Kan harusnya gitu. Ini tapi beda ini. Yang setelahnya dihapus oleh sebelumnya. Ayat yang sebelumnya 234 Allah berfirman, "Walladzina yutawaffawna minkum mayadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra." Lelaki-lelaki yang meninggal dunia dan mereka meninggalkan istri-istri, hendaklah wanita-wanita istri-istri tersebut yatarabbas, menunggu, beriddah. Masa iddahnya arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan lebih 10 hari. 4 bulan 10 hari. Berarti ini iddahnya 4 bulan 10 hari. Yang ini 1 tahun. Yang dipakai dalam hukum syariat Islam sampai sekarang yang mana? Yang ini atau yang ini? Jawabannya yang ini. Ini menghapus ayat yang ini. Ini Abdullah bin Zubair mempertanyakan kepada Utsman, kan ini 240, ini 234. Ini dihapus oleh ini. Ya. Wa hadhi qabla fit tilawah. Ayat yang ini
datang sebelumnya. Ayat ini datang sebelum ayat ini. Fit tilawah, dalam bacaan. Kalau kita baca kan lewat ini dulu. 234 baru 240 kan itu. Dalam bacaan. Falima taktuba, kenapa kok kamu menulis seperti itu? Wahai Utsman. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu termasuk yang mengumpulkan, menulis Al-Quran dalam satu mushaf, satu cetakan. Ya. Dipertanyakan oleh sahabat Abdul bin Jubair, kenapa kamu kok menulis ini dulu baru ini, padahal ayat ini yang menghapus ayat ini? Dipertanyakan. Maka Utsman radhiyallahu anhu sebagai orang yang menyusun Al-Quran menjadi satu cetakan, mengatakan, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, la ughayyiru syai'an minhu min makani, sungguh aku tidak akan merubah sedikit pun Al-Quran ayat-ayatnya dari tempatnya. Dari Rasul SAW seperti itu memang. Ya sudah, ditulis ya seperti itu. Ini dulu baru ini. Ya, jangan ditanya loh, kenapa? Ya sudah seperti itu, kita ikuti. Yang dari Allah kepada Rasulullah seperti itu, Utsman bin Affan sebagai sahabat tidak berani merubahnya. Walaupun yang ini menghapus setelah bacaan, menghapus bacaan yang setelahnya. Walaupun secara akal sehat harusnya yang setelahnya menghapus yang sebelumnya. Maka ini menjadi dalil bahwasanya seorang muslim tidak boleh membolak-balik ayat dalam bacaan di luar sholat maupun dalam sholat. Ya, harus urutannya sesuai dengan yang turun kepada Rasul. Dan alhamdulillah di dalam mushaf Al-Quran kita itu adalah mushaf yang sudah ada di zaman dulu sesuai dengan urutannya. Kita tinggal baca saja, kita hafal dan kita baca sesuai dengan urutan ayatnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Tirmidzi dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu alaihi suwar dzawatil adad." Rasul dulu pernah turun kepada beliau surat-surat yang memiliki sejumlah ayat. Fakana idza nazala alaihi syai' da'a ba'dha man kana yaktubu. Ketika turun ayat kepada beliau, beliau memanggil sahabatnya, sahabat yang bertugas menulis. Fayaqul da'u hadil ayat fi suratil lati yudkaru fiha kada wa kada. Letakkan ayat ini di sini, letakkan ayat ini di sini. Ya. Dan Rasul tidak mungkin tanpa wahyu, pasti itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang datang setelah zaman Nabi hanya bertugas mengikuti, tidak boleh merubah-rubah, membolak-balik ayat-ayat Allah. Kemudian yang jenis ketiga, tartibus suwar, urutan surat. Urutan kata kita tidak boleh apa? Bolak-balik. Tartib ayat tidak boleh membolak-balik juga. Yang ketiga adalah tartibus suwar, urutan surat. Yang pertama surat apa? Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya, dan seterusnya sampai Anas. Bagaimana ini? Disebutkan oleh para ulama, takunu kullu suratin fi maudhiha minal mushaf hadza tsabitun bil ijtihad fala yakunu wajiban. Surat-surat dalam Al-Qur'an, peletakan urutannya itu, Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah, urutan suratnya itu di Al-Qur'an kita itu ditetapkan dengan ijtihad. Ya, ijtihad itu adalah sebagai bentuk hasil olah fikir, risetnya para sahabat, para ulama zaman dulu. Ya, perkiraan surat ini di sini, diriset, diteliti, ya, pendapat-pendapat
ulama zaman dulu dari kalangan para sahabat meletakkan surat ini di sini. Ya, bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka fala yakunu wajiban. Seorang tidak wajib baca surat-surat Al-Qur'an itu secara urut, tidak wajib. Misalnya dia sholat, ya baca habis Al-Fatihah, An-Nas. Kemudian habis An-Nas, dia selesai kepingin lebih lama lagi disambung dengan surat Amma yatasaalun, surat apa namanya? An-Naba, surat An-Naba. Tidak apa-apa. Ya, ini tertib apa? Surat. Tapi diselesaikan dulu suratnya. An-Nas selesai, kemudian baca surat yang sebelumnya. Harusnya kan sabak dulu, An-Naba dulu, terus apa? An-Nas. Maka ketika itu adalah urutan surat, seorang tidak wajib mengikuti urutan yang ada di dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, "Anau shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Beliau pernah sholat bersama Nabi. Dzati lailatin, di suatu malam. Faqara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah. Nabi membaca surat Al-Baqarah. Dzata lailatin faqara'an Nabi Al-Baqarah. Perhatikan ini. Nabi membaca surat Al-Baqarah. Tsumma Nisa, kemudian lanjutannya harusnya apa? Ali Imran kan? Tapi beliau bacanya An-Nisa. Al-Baqarah selesai dalam sholat ya. Habis selesai Al-Baqarah pingin lanjut lagi, harusnya Ali Imran. Tapi beliau tidak baca Ali Imran, langsung baca An-Nisa. Selesai An-Nisa, tsumma Ali Imran. Kemudian Ali Imran. Maka ini sebagai bukti dalil bahwasanya seorang ketika baca urutan surat tidak sesuai dengan Al-Quran maka tidak mengapa. Hukumnya tidak wajib. Boleh-boleh saja. Dalam Bukhari dari Ahnaf mengatakan anau qara'a fil ula bil kahfi. Rasulullah SAW pernah membaca dalam rakaat pertama surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi di juz 15. Wa fi tsaniyah, di rakaat kedua, ini salat subuh. Salat subuh di rakaat kedua beliau membaca surat Yusuf. Yusuf ini juz 12. Au Yunus, atau surat Yunus di surat 11. Wa dzakara anna sallama Umar bin Khattab subhabihima. Salat subuh ya dengan bacaan tadi Al-Kahfi di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua dengan Yusuf atau Yunus. Para ulama menyebutkan tajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi, maka diperbolehkan seorang muslim membaca surat yang tidak berurutan, sebagaimana urutan dalam Al-Quran tidak masalah walaupun tidak urut. Walihada tanawwa'at masahifus sahabah. Oleh sebab itu mushaf para sahabat itu bermacam-macam. Ini para sahabat Rasul ya, mereka memiliki mushaf sendiri. Mushaf mereka itu ditulis, ada yang di pelepah kurma, ada yang di tulang, ya. Ditulis oleh mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya bermacam-macam. Tanawwa'at masahifu ashabah, bermacam-macam mushaf sahabat ketika itu dalam penulisannya. Lakin lama ittafaqu 'alal mushaf fi zamani Utsman, namun ketika zamannya Utsman sebagai khalifah, para sahabat bersepakat dalam satu mushaf, satu urutan. Sebelumnya para sahabat memiliki mushaf yang urutannya beda-beda. Ada yang Al-Baqarah dulu, kemudian An-Nisa, kemudian ada yang Ali Imran dulu, kemudian Al-Baqarah. Setiap para sahabat punya sendiri-sendiri. Urutan surat itu beda-beda. Di zaman Utsman sebagai khalifah, mereka para sahabat bersepakat dijadikan satu mushaf, satu urutan yang sampai kepada kita.
Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya sampai An-Nas. Itu yang disepakati para sahabat di zaman siapa? Utsman. Ya, kita ingat-ingat di zaman Utsman baru urutan Quran itu seperti yang sampai pada kita. Sebelum itu mushafnya macam-macam. Urutannya itu ada yang Al-Baqarah dulu, ada yang An-Nisa dulu di tangan-tangan para sahabat. Dan ini termasuk dari metode ajaran bimbingannya Khulafaur Rasyidin. Bimbingannya adalah khalifah-khalifah setelah Rasul yang kita kaum muslimin seluruhnya diwajibkan mengikuti ajaran metode bimbingan dari Khulafaur Rasyidin. Yang kita wajib mengikuti mereka. Utsman bin Affan termasuk Khulafaur Rasyidin yang kita wajib mengikuti bimbingan mereka. Itu sudah kita ikuti. Tidak boleh kita sekarang ini tidak boleh kita kemudian wis An-Nisa wis aku tak nulis Al-Qur'an, Nisa dulu. Al-Imran, Al-Baqarah, tidak boleh. Kenapa? Karena kita diwajibkan untuk mengikuti bimbingannya Khulafaur Rasyidin, salah satunya adalah Utsman bin Affan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Naktafi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.